usaha untuk melakukan perbuatan yang seperti ini, membawa kepada pacaran, dalam Islam tidak dibenarkan, hukumnya haram. Kemudian diantara pelanggaran lagi tukar cincin, ya, tukar cincin dalam Islam ini tidak ada. Kemudian juga laki-laki memakai cincin emas juga tidak dibolehkan. Emas dan sutra diharamkan bagi laki-laki. Emas dan sutra dihalalkan bagi wanita. Saya ulangi, emas dan sutra diharamkan bagi laki-laki, emas dan sutra dihalalkan bagi wanita. Nabi bersabda, uhilla adh-dhahabu wal hariru li inati ummati wa hurrima ala dzukuriha. Emas dan sutra dihalalkan untuk wanita dari umatku dan diharamkan atas laki-laki. Kemudian juga diantara pelanggaran menuntut mahar yang tinggi. Ini minta mahar yang tinggi, ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian juga mengikuti upacara adat, dan ini masih berlaku yang seperti ini di Indonesia ini, mempertahankan adat. Mereka pakai upacara-upacara adat seperti menginjak telur, pasang sesaji, pasang janur, dan yang lainnya untuk mengusir jin atau supaya mendapatkan barokah. Kemudian juga mereka berpakaian adat bagi wanita yang terbuka auratnya. Kalau sekedar berpakaian yang tidak melanggar syariatnya ada masalah, tapi berpakaian yang kemudian dengan pakaian terbuka auratnya, atau dia berpakaian tujuannya bahwa dengan pakaian ini bisa melanggengkan pernikahan, tidak boleh yang seperti itu. Pakaian pada hakikatnya boleh, apa saja pakaian, yang penting menutup aurat. Tapi kalau sudah ada i'tiqad, keyakinan, pelanggaran di situ tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Kemudian diantara lagi yang lainnya seperti adat sungkeman, dalam Islam nggak ada. Sungkem, sujud kepada orang tua tidak boleh. Kata Nabi, kalau seandainya boleh seseorang sujud, aku akan suruh wanita sujud kepada suaminya, karena paling besar hak suami. Tapi tidak boleh dalam Islam. Hatta ketika sahabat, ada seorang sahabat yang sujud kepada Nabi, Nabi larang. Kemudian Nabi mengatakan, kalau boleh seseorang sujud, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Menunjukkan sujud tidak boleh. Seperti sungkeman sujud kepada orang tua, tidak boleh dalam Islam. Ruku dan sujud, ini anggota sujud semuanya milik Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kamu berdoa kepada selain Allah padanya. Masjid milik Allah ada dua artinya. Yang pertama masjid, tempat ibadah. Yang kedua a'dha'u sujud, anggota sujud. Itu milik Allah. Tidak boleh orang ruku atau sujud melainkan hanya kepada Allah. Maka dalam Islam pun kita membungkukkan badan sesama kita nggak dibolehkan. Seorang sahabat bertanya, Rasulullah, apakah boleh seorang dari kita bertemu dengan sahabatnya membungkukkan badan? Tidak. Cukup dengan musafahah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi membungkukkan, nunduk seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam. Dan di kita terbiasa begitu. Di kita terbiasa, ya, kalau melewati orang nunduk begini. Ini nggak boleh dalam Islam. Ini seperti ini dalam Islam, numpang-numpang begini, nunduk tidak boleh dalam Islam. Menundukkan begini juga tidak boleh dalam Islam. Jadi anggota ruku dan sujud hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sungkem, ini nggak dibolehkan dalam Islam. Ini pelanggaran. Di antaranya lagi yang lain, pelanggaran yang lain. Mencukur jenggot bagi laki-laki, ini juga pelanggaran. Bahwa Nabi SAW bersabda, juzzu asyawariba wa arkhul liha khaliful majus. Rapikanlah kumis, biarkanlah jenggot, hendaknya kamu menyelisihi orang-orang majusi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Awana. Jadi Nabi menyuruh untuk merapikan kumis, kemudian membiarkan jenggot, tidak boleh cukur jenggot itu. Khaliful majus. Ini saya bawakan dalam pelanggaran ini bukan hanya dalam pernikahan, termasuk yang lain di luar pernikahan pun tidak boleh mencukur jenggot dalam Islam. Penjelasan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk a'immatul mujtahidin, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat mengharamkan mencukur jenggot. Semuanya sepakat. Dan di sini saya sebutkan penjelasan para ulama
tentang larangan mencukur jenggot, dan juga dengan mencukur jenggot itu telah menyalahi atau merubah ciptaan Allah, menyerupai orang kafir dan yang lainnya. Pelanggaran yang lain, mencukur alis bagi wanita, kemudian mentato, menyambung rambut dan yang lainnya, ini pun masih dilakukan. Alis yang dicukur kemudian diganti dengan yang lainnya, bahkan ditato. Ini enggak dibenarkan dalam Islam. Kemudian pelanggaran yang lain, kepercayaan kepada hari baik, hari sial. Artinya mereka menentukan acara pernikahan, ditentukan harinya, menurut dia hari ini baik, padahal dalam Islam tidak ada hari sial, hari baik, bulan sial. Dalam Islam enggak ada, dan ini termasuk tiarah. Kemudian mengucapkan ucapan selamat ala jahiliyah, adanya ikhtilat laki dan perempuan, kemudian adanya musik, dan juga yang lainnya yang berkaitan dengan musik ini, nyanyian, kemudian membuat panggung hiburan, adanya dangdut, gambus dan yang lainnya. Ini juga tidak dibolehkan, dan dalilnya saya sebutkan ayat dan hadis. Kemudian pelanggaran-pelanggaran lain itu banyak, diantaranya adanya patung-patung, gambar yang bernyawa, kemudian makan dengan tangan kiri, kemudian juga makan sambil berdiri. Ini masih banyak pernikahan-pernikahan yang ada sekarang ini, walimah kursinya tidak dikasih, disingkirkan kursinya, makan sambil berdiri, tidak dibolehkan. Minum sambil berdiri dilarang, makan sambil berdiri lebih jelek lagi. Minum sambil berdiri dilarang oleh Nabi. La yashrabanna ahadun minkum qa'ima. Tidak boleh seorang dari kamu minum sambil berdiri. Ketika ditanya, bagaimana kalau makan? Dzalika asyar wa akhbath. Artinya Anas ditanya oleh sahabat, ditanya oleh Qatadah, bagaimana kalau makan sambil berdiri? Dijawab, dzalika asyar wa akhbath. Artinya itu lebih jelek dan lebih buruk lagi. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu diantara sebagian pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Termasuk juga membaca sighat ta'liq talak. Baru saja akad nikah, sudah dibacakan talak. Sudah disuruh orang cerai, baru akad, baru dinikahkan, sudah dibacakan oleh penghulu sighat ta'liq talak. Kalau saya nggak memberikan nafkah beberapa bulan, maka otomatis cerai dan yang lainnya. Dalam Islam nggak ada contoh dari Nabi, sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Jadi kita bisa menolak, artinya jelaskan kepada penghulu bahwa ini nggak ada sighat ta'liq talak yang seperti ini, nggak ada di dalam syariat Islam. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu tentang masalah rumah tangga yang sakinah. Semua kita ingin mengharapkan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang pertama kali yang harus dipenuhi yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, itu yang harus dipenuhi pertama kali yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Ini penting. Jadi pelaksanaan syariat dalam rumah tangga itu yaitu melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri itu harus dipenuhi dulu. Apa haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami? Apa haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istri? Itu paling penting. Kalau kewajiban ini dilaksanakan, insya Allah rumah tangga itu akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Islam sudah menjelaskan apa saja kewajiban suami istri. Sebagaimana pertanyaan Muawiyah bin Haidah bin Muawiyah al-Qushairi, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu